namanya adalah Simon. Tetapi Yesus memanggilnya Petrus. Murid pertama yang mengatakan, "Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup," dan yang pertama berjalan di atas air. Tetapi ia juga yang pertama menyangkal Yesus. Malam ketika Yesus ditangkap, Petrus mengikuti dari jauh, dan dekat perapian di halaman imam besar, ia menyangkal mengenal Yesus 3 kali. Ayam jantan pun berkokok, dan Petrus menangis terseduh-seduh. Tetapi Petrus dipulihkan dan diampuni. Yesus menemuinya di pantai di Galilea. Ia bertanya 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kemudian Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau tua nanti, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikatkan tali kepadamu dan membawamu ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Petrus menyadari bahwa ini adalah nubuatan untuknya. Setelah Pentakosta, Petrus berkhotbah dan ribuan orang bertobat dalam 1 hari. Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan menghadapi Sanhedrin tanpa rasa takut. Petrus tidak sempurna. Ia impulsif dan keras kepala, tetapi ia juga berani. Ketika waktunya tiba, ia meninggalkan Yerusalem dan membawa Injil ke pusat kekaisaran, Roma. Di sana, ia mendirikan gereja. Pada tahun 64 Masehi, kebakaran dahsyat melanda sebagian besar kota Roma, menghancurkan banyak distrik. Kaisar Nero membutuhkan kambing hitam. Dia memilih orang-orang Kristen, di antaranya Petrus, dan mengklaim merekalah yang memicu kebakaran tersebut. Ratusan orang ditangkap, disiksa, dan dieksekusi dengan cara yang mengerikan. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan penyaliban. Petrus mengajukan satu permintaan terakhir untuk disalibkan secara terbalik, dan mereka mengabulkan permintaannya. Darahnya tertumpah ke tanah, dan hari ini di bukit itu berdiri salah satu gereja terbesar di dunia, Santo Petrus Basilika. Yang dulu Roma tidak menerima ajaran tentang Yesus, kini menjadi jantung iman Kristen. Dan hingga hari ini, jutaan orang mengunjungi dan memanjatkan doa mereka di gereja itu. Bukti bahwa Injil tidak padam oleh kematian. Injil berkembang dengan darah para martirnya.